Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Bila Mutiara dengan NIM 2311459 dari PGMI 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan Islam di Amerika. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti, ada yang harus kalian ketahui bahwa perkembangan Islam di Amerika memiliki banyak perubahan di setiap masa yang dilaluinya. Kedudukannya, Islam sendiri di Amerika tidak berbeda jauh dengan agama lain di Amerika, karena Islam dikenal sebagai agama langsung, kodrat, lugas, dan disiplin. Amerika adalah negara sekuler, memisahkan urusan agama dengan pemerintahan, tetapi bukan berarti tidak ada adil dari agama dalam kesejahteraan negara itu sendiri. Sebagai sebuah agama, agama Islam berkembang dan dewasa ini pertumbuhan umat Islam di Amerika terhitung signifikan. Baik, kita akan masuk ke materi inti. Pembahasan pertama. Islam adalah agama terbesar ketiga yang dianut masyarakat Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, penduduk yang memeluk agama Islam diperkirakan 3,3 juta dari beragam usia dan golongan. Apabila ditelusuri, Islam di Amerika Serikat memiliki sejarah yang cukup panjang. Menurut lembaga survei Pew, pada tahun 2007, 2/3 Muslim di Amerika Serikat adalah keturunan asing. Di antara mereka telah berimigrasi ke Amerika Serikat sejak tahun 1990. Sedangkan sepertiga dari Muslim Amerika Serikat adalah penduduk asli yang beralih ke Islam. Dan keturunan Afro-Amerika pada tahun 2005 menurut New York Times, lebih banyak lagi orang dari negara Muslim yang menjadi penduduk Amerika Serikat, hampir 96.000 setiap tahun dibanding 2 dekade sebelumnya. Kita masuk ke pembahasan kedua. Teori perkembangan Islam. Perkembangan dalam perspektif sejarah adalah perubahan pada setiap langkah atau proses yang konseptual dengan penekanan perspektif perubahan tersebut. Maksudnya adalah, pada setiap periodisasi di dalam peristiwa-peristiwa sejarah harus memiliki keterkaitan atau hubungan yang berciri-ciri memiliki substansi atau khusus dari peristiwa sebelumnya dan setelahnya. Perkembangan Islam di Amerika disinggung dalam artikel yang berjudul Ethnicity-Based Religiosity, Multi-Faith Islam in Miami, USA in the Age of War on Terrorism, ditulis oleh Syamsul Ma'arif dan Ahmad Mutakin, bahwa Islam di Amerika sangatlah beragam. Maksudnya, Muslim mampu berinteraksi dan mengekspresikan karakter Islam di Amerika. Argumentasi tersebut adalah sebagai salah satu penggambaran perkembangan Islam di Amerika. Selanjutnya, pembahasan ketiga. Populasi penduduk Muslim di Amerika Serikat telah meningkat dalam 100 tahun sekali, di mana sebagian besar pertumbuhan ini didorong oleh adanya imigran. Pada tahun 2005, banyak orang dari negara-negara Islam menjadi penduduk Amerika Serikat. Estefanico dari Azamor mungkin telah menjadi Muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara. Estefanico adalah orang Berber dari Afrika Utara yang menjelajahi Arizona dan New Mexico untuk kerajaan Spanyol. Estefanico datang ke Amerika sebagai seorang budak penjelajah Spanyol pada abad ke-16. Sejak tahun 1520-an telah didatangkan budak ke Amerika Utara dari Afrika. Diperkirakan sekitar 500.000 jiwa dikirim ke daerah ini atau sekitar 4,4% dari total 11.328.000 jiwa budak yang ada. Diperkirakan sekitar 50% budak atau tidak kurang dari 200.000 jiwa budak yang didatangkan berasal dari daerah-daerah yang sudah dipengaruhi oleh Islam. Selanjutnya pembahasan keempat. Sejarah awal masuknya Islam di Amerika berkaitan dengan kedatangan budak-budak Afrika yang sebagian besar beragama Islam. Perkiraan menunjukkan bahwa hingga 30% dari budak-budak Afrika yang dibawa ke Amerika adalah Muslim. Meskipun kemampuan mereka untuk secara terbuka menjalankan keyakinan mereka sangat dibatasi karena kondisi perbudakan. Meskipun dalam keadaan yang sulit, budak-budak Muslim tetap mempertahankan identitas keagamaan mereka.
Mereka sering menjalankan Islam secara rahasia, melestarikan keyakinan mereka melalui tradisi lisan dan pertemuan rahasia. Seiring waktu, beberapa budak Muslim dapat secara terbuka menjalankan Islam, terutama di wilayah di mana pemilik budak relatif toleran atau di mana terdapat komunitas Muslim yang lebih besar. Awal masuk Islam di Amerika mencakup beberapa periode yang berbeda. Tetapi, kontribusi pertama Islam ke benua Amerika umumnya terkait dengan perjalanan bangsa-bangsa Muslim ke wilayah tersebut. Salah satu contoh awal adalah kedatangan bangsa-bangsa Muslim Afrika Barat ke Amerika sebagai bagian dari perdagangan budak transatlantik pada abad ke-17 dan 18. Selain itu, beberapa peneliti telah menemukan bukti tentang keberadaan Muslim di wilayah yang sekarang disebut Amerika Serikat, bahkan sebelum kedatangan Christopher Columbus. Misalnya, ada beberapa teori yang menunjukkan bahwa penjelajah Muslim seperti Abu Bakar dari Mali mungkin telah mencapai benua Amerika sebelum Columbus. Pada era modern, komunitas Muslim di Amerika terus berkembang, dan Islam telah menjadi salah satu agama yang paling cepat berkembang di negara ini. Dengan lebih dari 3,5 juta Muslim, Amerika Serikat sekarang memiliki salah satu populasi Muslim terbesar di luar dunia Muslim. Komunitas Muslim di Amerika memiliki beragam latar belakang etnis, budaya, dan keyakinan, dan terus berkontribusi pada kehidupan dan budaya Amerika secara keseluruhan. Selanjutnya pembahasan kelima. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, terjadi peningkatan kecil tetapi mencolok dari imigran Muslim ke Amerika Serikat, terutama dari Timur Tengah, Asia Selatan, dan Eropa Timur. Para imigran ini beserta keturunannya berkontribusi pada pertumbuhan Islam di Amerika, mendirikan masjid, pusat Islam, dan organisasi budaya. Namun, pertumbuhan signifikan populasi Muslim di Amerika baru terjadi pada paruh kedua abad ke-20, terutama setelah perubahan dalam Undang-Undang Imigrasi pada tahun 1965. Saat ini, Islam menjadi salah satu agama yang berkembang pesat di negara ini, dengan umat Muslim yang mewakili berbagai etnis, budaya, dan latar belakang, berkontribusi pada keberagamaan agama yang kaya di Amerika. Perkembangan Islam yang pesat di Amerika jelas bukan saja disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk yang datang dari negara-negara Muslim, tetapi juga karena bertambahnya jumlah orang Amerika yang memeluk Islam atau mualaf. Setiap harinya, selalu ada warga negara non-Muslim Amerika Serikat yang memeluk Islam. Kondisi serupa juga terjadi di benua Eropa dan kawasan Amerika lainnya. Ia sependapat dengan Imam Samsi bahwa setelah peristiwa 11 September, Islam mendapatkan perhatian besar dari kalangan warga Amerika yang berpendidikan. Pada peristiwa 11 September, di New York, itu bukannya membuat makin besar stigma negatif terhadap Islam, tetapi justru makin menambah banyaknya jumlah anak muda dan kalangan berpendidikan di Amerika yang termotivasi untuk mempelajari Islam dan akhirnya memeluk Islam. Selanjutnya pembahasan yang terakhir. Selain itu, terdapat tantangan internal dalam komunitas Muslim Amerika, seperti perbedaan pendapat teologis dan kultural, serta upaya untuk menemukan keseimbangan antara identitas keagamaan dan identitas nasional Amerika. Meskipun demikian, umat Islam di Amerika terus berjuang untuk memperjuangkan hak-hak mereka, membangun jembatan dengan masyarakat luas, dan berkontribusi pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik Amerika Serikat. Baik, cukup pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.